Oke, good morning semua murid-murid. Oke, hari ini diharapkan suara Cikgu lebih jelas lah kan? Oke, apa kabar semua? Cikgu harap semua pun sehat-sehat saja dan dalam keadaan yang baiklah di rumah kan? Walaupun kita dalam PKP, mesti tetap teruskan pembelajaran kita di rumah. Oke, hari ini kita sambung ke subtopik 2.4 inersia. Oke, inersia. Oke, ini adalah inersia. Oke, pernahkah kamu nampak orang buat magic begini? Yes, sebenarnya bukan magic itu dia adalah keadaan konsep inersia. Semua orang pun boleh buat. Oke, jadi coba kamu try buat. Pas itu kamu ambil video lah. Oke. Oke, apa itu konsep inersia? Oke, konsep inersia ini adalah apa dia? Dimana objek yang kekal pegun walaupun disentap oleh penghibur ini kan. Ini adalah kejadian inersia. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek kekal pada keadaan asalnya. Dia cenderung untuk kekal pada keadaan asalnya, sama ada dia sedang pegun atau bergerak dalam hal laju yang malar. Oke, konsep inersia ini dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Oke, di mana hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahwa suatu objek akan kekal pegun atau bergerak dengan hal laju yang malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Oke. Oke, ini adalah salah satu activity menunjukkan konsep inersia. Kamu pun boleh buat di rumah. Oke, ini nanti cikgu bagi tahu lah apa tugasan yang perlu kamu buat di rumah. Oke. Ini untuk menunjukkan kamu supaya lebih paham konsep inersia ini. Oke, coba kamu buat macam ini dan duit shilling letak di sini. Lepas tu kamu tarik dengan pantas ini cardboard. Oke, apa yang kamu rasa terjadi dengan duit shilling itu? Oke, jadi bincangkan kenapa duit shilling ini dan apa yang berlaku. Oke, jelaskan jawaban Anda dengan merujuk tadi hukum gerakan Newton yang pertama. Oke, boleh? Oke, sekarang kita mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Oke, ada dua bola sini kita tengok. Satu bola bowling, satu bola sepak. Oke, kamu tahu kan bola bowling ini berat. Jadi adakah lebih mudah untuk menggerakkan bola baling ataupun bola sepak? Oke, mana lebih senang untuk kita menggerakkan dan mana satu lebih susah dihentikan apabila dia bergerak? Oke, coba bincangkan. Kamu pikir-pikir dulu. Oke, coba bagi 5 saat. Mana satu yang senang digerakkan, mana satu yang susah digerakkan? Oke, ini jawaban dia. Objek yang berjisim besar seperti bola bowling sukar digerakkan dan dihentikan berbanding dengan objek yang lebih ringan. Kenapa? Oke, apa hubungan antara jisim dengan inersia itu? Oke, jadi apa kata kita membuat eksperimen di mana kita membuat inference tadi. Inersia suatu objek bergantung kepada jisimnya. Oke, inersia suatu objek bergantung kepada jisimnya. Oke, berbalik kepada inersia itu apa? Kamu kena highlight baliklah yang nih. Oke, inersia adalah apa? Oke, tolong lihat kecenderungan untuk suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya. Oke, ini ya inersia. Oke, jadi mana satu yang
senang kekal atau sukar kekal. Oke, apa dia punya hubungan antara jisim dengan inersia tadi? Oke, jadi kita punya hipotesis tadi berdasarkan yang cikgu bincang, semakin besar jisim, semakin besar inersia objek itu. Betulkah? Tidak. Jadi kena buat eksperimen lah. Tujuan dia untuk mengenal pasti apakah hubungan inersia dengan jisim. Oke. Terdapat pelbagai cara lah macam mana kamu mau mengenal pasti hubungan inersia dengan jisim. Sama ada nanti kamu baca ini. Oke. Oke, baca ini ya. Dan kita akan dapatlah bahwa eksperimen ini bahwa inersia suatu jisim mempunyai hubungan terus dengan jisimnya. Oke, apa maksudnya? Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Oke. Sekarang kenapa kita perlu berkenalan atau memahami inersia ini? Sebab dia ada di dalam kehidupan seharian kita. Oke. Oke, ini adalah gambar angkasawan di dalam kapal angkasa seperti ISS itu Station International Space Station, berada di dalam kapal tanpa daya graviti. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inersia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Jadi bila berada di ISS, angkasawan ini mengambil langkah lah dia menggunakan neraca inersia khas untuk digunakan oleh angkasawan mengukur jisim badan. Oke, jadi itulah mereka tahu berapa banyak ataupun berapa jisim badan mereka. Oke, tempo ayunan seorang angkasawan digunakan untuk menentukan jisimnya. Oke, inersia boleh memberi kesan yang baik dan buruk dalam kehidupan seharian kita. Jadi marilah kita bincangkan situasi kehidupan harian yang melibatkan inersia. Oke, ini semua bila kita tahu semua kesan baik dan buruk, mungkin kita boleh membuat inovasi tentang inersia, semua momentum, semualah yang kita belajar. Oke. Aktiviti 2.7 juga cikgu perlu kamu buatlah. Memandangkan hujung minggu ni ada 2 hari. Ini adalah kamu punya kerja untuk di rumah lah, untuk memahami lebih dalam tentang inersia ini supaya kamu tidak salah konsep. Oke. Oke, marilah kita lihat contoh-contoh yang melibatkan inersia dalam kehidupan seharian. Oke, contohnya situasi pertama, titisan air hujan jatuh dari payung apabila payung basah diputarkan dan diberhentikan secara serta merta. Oke, ini karena apa? Apabila payung berhenti diputar, inersia titisan hujan akan menyebabkan titisan itu terus bergerak. Dia akan cenderung untuk bergerak, kamu sudah pusing dia. Jadi bila berhenti, dia akan terus ada inersia, dia akan terus mau bergerak. Jadi itulah dia terjatuh. Oke, ini memang selalu kita kamu boleh rasa dalam bus atau kereta kan, bila penumpang nih, bila kita sedang duduk, oke, bus belum jalan, oke, kita diam-diam. Selepas itu bila bus mau berjalan terus kita begitu kan, kita terundur ke belakang. Ini karena ada inersia, kita coba mengekalkan keadaan asal kita. Oke. Oke, penumpang terumban ke belakang apabila bus pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba. Bila dia sedang bergerak, lepas itu dia berhenti, kita pun maju depan juga. So, kita mau mengekalkan keadaan asal kita. Begitu. Paham? Oke, juga harap kamu paham kan? Senang saja. Oke, ini pula adalah inovasi. Ini botol kaca ini, bila kita menggerakkan dia dengan cepat ke atas ke bawah dan menghentikan dia secara tiba-tiba, inersia sos akan menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Oke.
ini banyaklah situasi inersia seperti lori ini. Oke. Ada inovasi ya, macam kita kena tahu lah desain lori itu. Kamu tengok lori tangki minyak petrol, kamu boleh nampak. Lori tangki minyak petrol punya inersia yang besar. Oke, kita tutup. Oke, lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbaik pada beberapa bagian berasingan di dalamnya sebenarnya, sebab tangki yang berasingan ini dapat mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara tiba-tiba, kan? Sebab kalau sini penuh, dia akan tolak kuat-kuat, tolak akan menyebabkan berlaku kemalangan lah, kan? Oke, ini pula adalah situasi untuk permainan, kamu main di roller coaster ataupun dan situasi 6 di mana pemandu kereta dan penumpang di dalam kereta disarankan memakai tali pinggang keledar supaya tidak terhumban ke depan apabila kereta berhenti mengejut secara tiba-tiba. Oke, ini adalah banyak lagi situasi inersial yang kamu boleh cari sebenarnya, yang kamu boleh experience sebenarnya. Oke, dan boleh juga cikgu minta kamu tambah 1 atau 2 situasi yang tiada dalam tadi itu, contoh situasi dalam buku teks. Oke, itu saja untuk subtopik kita hari ini, senang sejangan. Jadi cikgu minta ada tugasan lah yang cikgu akan post di Google Site, dan cikgu harap kamu paham untuk subtopik ini. Jangan stres-stres, dan diharapkan kamu dapat membuatlah pada minggu ini atau ujung minggu ini. Oke, itu saja dari cikgu untuk kelas fisik tingkatan 4 19 hari bulan hari Jumat ini. Oke, goodbye, jaga diri.